Assalamualaikum Pak Diki. Permisi Pak. Pak Diki. Pak. Oh, sorry. Iya Pak, nggak apa-apa. Gimana? Sekarang waktunya bikin konten starter Pak. Mungkin ada ide konten. Apa ya? Nah, kayaknya keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Secangkir Software Engineering, bincang-bincang sambil pikir. Oke, kali ini Secangkir udah di episode yang kedua. Sebelumnya kita udah bahas seluk-beluk tentang RPL. Sebelumnya perkenalkan saya Nafi dan kali ini masih ditemani oleh Pak Vidi selaku Kaprodi RPL. Oke, tadi saya tanya nih ke Pak Vidi. Hari ini kita membahas konten apa sih? Ternyata tadi Pak Vidi waktu saya tanyain lagi game nih. Iya. Nah, Betul. akhirnya tercetuslah ide untuk membahas tentang pemrograman game ya, Pak. Ya, betul sekali. Jadi pemrograman game itu salah satu mata kuliah Di RPL. Di RPL. Sebelumnya kita juga membahas tentang kurikulum ya, Pak ya. Iya. Karena di RPL ada mata kuliah tentang game programming. Iya. Mungkin bisa kita review dulu Tentang kurikulumnya, yang Pak ya? kemarin. Teman-teman bisa lihat di Ya, atas bisa ini. lihat. Terdapat mata kuliah game programming. Iya, mungkin bisa kita perbesar. Oke, jadi di PPT ini kalau teman-teman lihat ada itu ya mata kuliah pemrograman game ya. Ya, pemrograman game atau game programming. Ini sebenarnya merupakan mata kuliah kelanjutan. Ya. Oke. Sebelumnya ada mata kuliah yang namanya pemodelan 3D ya, dan animasi. Kemudian dilanjutkan dengan game programming. Walaupun sebenarnya tidak sebagai prasyarat, ya, sebenarnya tidak sebagai prasyarat, tapi bisa jadi peminatan. Gitu. Oh, peminatan. Jadi mata kuliah pilihan. Nah, di sini banyak nggak sih Pak yang ngambil di mata kuliah ini? Kebetulan ini mata kuliah ini memang menarik ya sebenarnya game programming, tapi ternyata yang benar-benar suka di bidang ini. Jadi karena mata kuliah ini pilihan, jadi bersamaan dengan mata kuliah pilihan yang lainnya juga. Oh gitu. Sehingga sudah terbagi-bagi, ada yang suka yang AI, ya suka programming. Nah, ini game programming. Jadi mahasiswa-mahasiswanya memang suka di game gitu. Game-nya. Gitu. Nanti kita lihat bagaimana karya-karya dari mahasiswa ini. Oh, berarti sudah ada nih Pak ya yang udah join di mata kuliah game programming Iya. ini. Walaupun belum yang ada yang lulus, ya, masih sedang ambil mata kuliah ini, tapi mereka sudah bisa membuat aplikasi game, gitu ya. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya atau progresnya. Ya, memang di luar perkiraan juga ternyata memang karena passionnya di game itu ya, yang sehingga membuat pekerjaannya lebih bagus. Oke, mungkin langsung kita lihat videonya Pak ya, cuplikan video presentasi dari teman-teman mahasiswa semester 4. Nah, Iya. ini salah satunya. Oke, ini ada game yang dikasih nama X-Cry. Jadi Cry. game ini bergenre RPG, ya, role play game. Dan ini dibuat oleh Ahmad Fadli Ariendra. Ini satu orang ya, namanya panjang namanya. Satu orang. Jadi aplikasi ini dibuat menggunakan RPG Maker. Ini salah satu tool game untuk membuat game RPG, khusus game genre RPG. Mungkin bisa dijelasin Pak, konsep game ini itu gimana Pak? Ya, jadi game RPG ini cara membuatnya memang setiap image ya, gambar itu akan istilahnya merepresentasikan satu gerakan. Artinya kayak mata berkedip gitu ya, contohnya di video itu. Iya. Ada yang melek, ada yang merem, itu setiap gambar berbeda. Atau istilahnya kita sebutnya sprite. Oke. Ya, sprite. Bukan sprite minuman ya teman-teman. Bukan. Sprite. Jadi ini natanya satu persatu. Oke. Nanti gerakannya bagaimana? Karena gambar karakter kan kalau di RPG ada percakapan Iya, gitu ya. berganti-ganti Pak ya, Betul. sesuai ekspresinya biasanya. Iya. Sehingga ada ceritanya. Nah, ini Kalau game ini gameplaynya. memang menceritakan mengenai Kerajaan sepertinya ya. ya fantasi, Fantasi, oke. ada kesatria dan kerajaan gitu.
Nah, itu kan ada percakapan-percakapan ya. Dan nanti dia akan bertarung gitu ya, melindungi kerajaan terhadap musuhnya. Kalau nggak salah musuhnya ini kayak monster gitu ya. Oh, musuhnya monster. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau boleh tahu sprite-nya ini teman-teman bikin sendiri atau gimana, Pak? Sebenarnya cari dulu saya minta cari yang bisa diedit, dimodifikasi, cari yang gratis, bisa dimodifikasi sehingga tidak kesulitan. Karena memang kebetulan tugas ini tugas individu. Oh, menarik sekali. Bikin Jadi- game sendiri. Iya, jadi individu, belum tim. Sehingga gamenya nggak terlalu besar, sehingga dalam durasi waktu 1 semester kurang itu harus sudah selesai. Oke, sekarang udah di pertengahan semester. Betul. Oke, mungkin kita lanjut ke yang kedua. Oke, karya game selanjutnya. Nah, ini RPG juga sepertinya, Pak. Ya, game ini namanya adalah Vanguard of Norea. Jadi namanya agak-agak ke ini ya, Romawi atau Yunani Romawi. gitu ya. Memang lebih ke fantasi juga. Game ini juga RPG juga. Dibuat oleh Alfian Naval Rizky Ulfadi. Ini juga mahasiswa RPL angkatan tahun 2019 juga. Semester Masih 4 semester berarti, 4 Pak. juga. Ya. Dan ini yang luar biasa di sini adalah battle-nya sudah kelihatan. Iya. Jadi game ini sudah terlihat battle-nya. Ada 2 tim ini, Pak ya. Jadi ada musuhnya, kelompok musuhnya dan Playernya, satrianya, iya. satrianya. Nah, ini Wah, ini kita lihat demonya. dari menunya udah sangat menarik nih. Iya. Memang selain kita harus bisa desain, imajinasinya itu luar Harus biasa. tinggi. Karena harus menyusun ceritanya. Iya. Game ini. Nah, Story-nya. ini story-nya dijelasin step-stepnya sepertinya ya. Bisa kita lihat ini seperti game yang sudah jadi beneran ya. Iya, tinggal memainkan aja nih kayaknya. Iya. Kita lihat battle-nya. Di sini menariknya battle karena role play game ini Yang saya akan Eh, bawakan kali ini adalah apa? battle system. bergantian menyerangnya atau istilahnya adalah Free battle menu. eh turn based Turn based. ya, Oke. turn based game. Status. Ini karakternya. Formation. Di situ ada Udah banyak nih statusnya. karakternya ya. Ada statusnya, ada statistiknya. Bisa Ya. menukar posisi karakter Nah, ini. yang Nah, ini toolsnya untuk bikin pakai RPG Maker juga atau yang lain? Sama, ini masih Iya, pakai sama RPG ya. Maker juga. Karena memang sangat mudah sekali kalau untuk membuat RPG, sangat terbantu sekali. di sini ada Nah, ini biru, ini movement jadi area itu adalah lokasi dia bisa menjangkaunya yang bisa berapa langkah gitu ya. Oh, yang ada kotak-kotak hijau itu, Pak ya? Iya, betul. Kotaknya nyala itu. di kota biru ini. Ya, nanti dia akan mendekati musuhnya, kemudian melakukan attack. Di sini ada kotak merah Sejauh mana attack-nya itu yang ditandai itu. dari karakter Oh, Jangkauannya seperti itu. tersebut ya. warnanya Nah, diganti ini warna udah merah. mulai nyerang. kotaknya. Nah, ini efeknya nyerang. Nah, ini jadi kayak animasinya gini juga bikinnya manual, Pak ya? Per sprite atau gimana, Pak? Oh, kalau biasanya efeknya ada sendiri. Oh, ada sendiri. Tinggal dipasang mau ditaruh di mana gitu. Apa turn karakter kita Gitu. atau giliran Ini kayaknya kompleks banget ya. Udah ada menu-menunya, karakternya juga lengkap. Iya. ini ketika karakter Dan memang butuh effort yang lama sebenarnya. kita berakhir akan ada enemy turn di mana Tapi karena passionnya tadi ya, kayaknya Iya. luar biasa. Bikin story gamenya itu mungkin sangat butuh effort sangat besar ya. Iya. Apalagi tadi saya lihat percakapannya bahasa Inggris, Pak. Iya. Sebenarnya ada yang Inggris, kalau ini Inggris ya, yang tadi Iya. Indonesia. ini adalah battle system dari game ini. Memang dia temanya kan agak ke Eropaan. Eropa. Di sini kita bisa mengakses equipment Oke, kita Oke, lihat kita lanjut ke yang selanjutnya ya, Pak. selanjutnya. hingga formation. Oke, setelah tadi kita game-game RPG yang 2D. Nah, sekarang kayaknya teka-teki nih, Pak ya. Ya, ini game Logika. 3 dimensi Iya. ya. Game 3D. Jadi jelas engine-nya berbeda untuk mendevelopnya. Pakai apa nih, Pak? Kali ini pakai Unity. 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 Nah, ini Sepertinya nggak asing dari teman-teman ya. Biasanya Iya. kalau teman-teman pakai game HP itu biasanya ada Unity-nya. ya. Jadi ini pembuatnya Anwar Ibrahim. Menariknya nama gamenya itu mirip dengan namanya. Apa nih, Pak? N-War, Oh, N-War. perang Mirip. semut. Oke. Jadi idenya itu awalnya adalah karena semut kan masuk liang gitu ya. Iya. Masuk lubang di mana kita nggak tahu dalamnya kayak apa. Nah, ini seperti itu. Jadi Kita masuk lewat ruangan. labirin-labirin Ya. gitu, Pak ya. Masuk ruangan di mana di dalamnya ada labirin. Oke. Ini cara membuatnya ya. Dia membuat dindingnya bagaimana gitu ya. Dan itu semua setiap garis yang ada itu nanti akan ada dindingnya. Oh, Jadi dan 3 dimensi. Tiga dimensi. Bayangkan effort yang diperlukan. Dan ini ngerjainnya juga sendiri. berapa lama nih, Pak, kira-kira Mas Ibrahim ngerjainnya? Waktunya nanti tetap durasinya
Jadi selama 16 pertemuan, 16 minggu ya. Satu semester perkuliahan. Ya. Nah, ini contoh Cara membuat bikin temboknya. dindingnya, tembok. Dan itu nanti semuanya. Ini ada sekitar 10 labirin kalau nggak salah. 10 labirin dengan kerumitan yang seperti tadi. Iya. Dan labirin ini posisinya berada di atas pulau-pulau. Oh. Jadi dia bikin 5 pulau, satu pulau ada 2 labirin kalau nggak salah. Wah, Nah ini menarik sekali. didemokan Ini cara gamenya- masuk ke labirinnya. Kalau dilihat dari teksturnya ini kayak 3D banget ya, ada cahaya yang Iya masuk betul. juga. Ya, dengan 3 dimensi juga membutuhkan sudut pandang cahaya juga. Gitu ya. Nah ini contohnya. Oke, menarik sekali. Iya. Menarik lagi di dalam labirin nanti akan ada halangan yang berupa monster. Oke, mirip-mirip kayak Benteng Takeshi, Pak ya. Ya kayak gitu. Nah, ini Nah, ini ada cuma 2 labirin. monsternya masih belum dimasukkan labirin sepertinya. Nah ini Nah, masih di luar. ada monsternya nih. Nah, ini Tapi kayaknya masih belum gerak, Pak ya. Ya. Kemarin masih dibuat efek nembaknya itu. Oke. Reaksinya belum ada. Nah, efek nembaknya ini Iya. ngoding juga atau gimana, Pak? Iya, itu juga menyatukan ininya, timingnya juga pakai coding juga. Oke. Gitu ya. Oke. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Jadi dari beberapa video tadi udah menarik sekali, Pak, game programming ini ya. Betul. Kita saksikan yang lebih menarik nih. Mahasiswa Nah, ini. prodi Kita Ini dengarkan dari- dulu. atau rekayasa perangkat lunak di Telkom Surabaya. Di RPL ini saya mengambil mata kuliah yang bernama pemrograman game, di mana mata kuliah ini kita ditugaskan untuk membuat game kita sendiri. Nah, maka dari itu saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara membuat game. Untuk game yang saya buat itu, saya kasih judul Quickly Marble. Quickly Marble sendiri itu saya kepikiran itu dengan konsep game bergenre 3D, yaitu balapan kelereng, tentang bagaimana Anda mendapatkan kemenangan dengan cara menggerakkan bola dengan cepat ke titik tujuan yang telah ditentukan. Semakin liar Anda menggerakkan bola, semakin cepat juga bola akan sampai ke tujuan. Unsur Ya. Ini jelasin tentang gamenya ya, Pak ya. Iya. Kali ini pembuat gamenya adalah Farhan Yuko Pratama. Nah, ini nggak asing nih. Iya. Apalagi buat teman-teman e-sport UKM IT Telkom Surabaya, Iya, Pak ya. kebetulan dia adalah ketua UKM-nya Wah. dari e-sport Iya. di Telkom Surabaya. Nggak hanya nge-game aja tapi juga bisa bikin game. Betul, itu yang Menarik nih. menariknya. Dan dia juga mahasiswa RPL angkatan 2019 juga. Kali ini dia bikin game race. Wah, balapan. Ah. Balapan apa nih, Pak? Cuma uniknya adalah balapan kelereng. Wah, Nah, out of the box nih kayaknya ya. iya, kalau kelereng biasanya permainan tradisional, ini dibuat Buat balapan. dibuat lebih apa ya, modern dengan balapan kelereng. Jadi karena kelereng itu setiap kelereng itu punya motifnya di dalamnya. Dan nanti akan ada karakternya ceritanya. Jadi setiap kelereng itu ada namanya. Oke. Dan Ini- menariknya lagi sirkuitnya yang digunakan untuk balapan ini itu sebenarnya nggak langsung jadi seperti itu. Oh, Nggak langsung ada nemu gratisan langsung seperti itu enggak. Iya. Tapi ada elemen-elemennya ada bukitnya, ada jalannya ada, tapi disusun lagi. disusun lagi. Disusun Sampai lagi. menjadi sirkuit Betul, sebesar ini, Pak. sampai ya? seperti ini. Wah, ini kalau dilihat juga pergerakan dari bolanya kayak real gitu, Pak ya. Iya. Dan menariknya lagi, Wi, membuat bola menggelinding sesuai dengan arah cara jalannya yang ke belakang, ke belakang ya. Iya. Dan kamera yang ngikuti itu butuh programming. Oh, nggak hanya sekedar animasi gitu, Iya. Pak ya. Jadi di Unity itu untuk menggerakkan, menganimasikan itu pakai coding. Oh, pakai bahasa pemrograman apa nih, Pak? Kira-kira? Ini pakai C# kalau nggak C#. salah. Iya, C# Iya. di sini. Nah, jadi itulah menariknya game programming, enggak jadi nggak sekedar desain saja ya, atau mainkan saja, tapi dia harus pakai logika untuk bagaimana membuat objek itu sesuai dengan keinginannya. Keinginannya sesuai dengan Nah. imajinasinya, Pak ya. Iya, sesuai dengan keinginannya si pembuat game. Jadi gimana nih menurut teman-teman? Apakah game programming ini sangat sesuai dengan impiannya teman-teman untuk menjadi game developer? Iya. Pastinya cukup menarik ya. Apalagi menurut saya ini sangat prospek untuk kedepannya. Iya. Apalagi bagi kalian yang suka e-sport, bisa mungkin join ke UKM-nya, tapi jangan lupa kalau ingin buat gamenya gabung Bisa prodi join di RPL-nya. Oke. Buat teman-teman yang saat ini bingung mau
ambil jurusan apa dan pengen kompetensi apa sih yang ingin ditekuni. Kalau tertarik dengan game bisa join di Rekasa Perangkat Lunak, tentunya di IT Telkom Surabaya. Mungkin itu aja Pak ya yang bisa kita bahas hari ini ya. Untuk kedepannya kita akan lebih bahas tentang mata kuliah yang menarik juga di RPL. Dan tentunya teknologi juga yang berhubungan dengan software. Oke, sekian dari saya dan Pak Vidi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secangkir. Cangkir. Sabar engineering, bincang-bincang sambil mikir.